Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan sekali lagi mereview sebuah drakor. Ini drakor yang di beberapa waktu terakhir tuh lagi rame banget, lagi trending di mana-mana, yaitu Reborn Rich yang diangkat dari webtoon berjudul Chaebol Sianggesan. Ini buat gue jadi salah satu kejutan terbesar tahun 2022 sih. True, banyak orang termasuk gue yang tahu kalau drama ini bakal sukses. I mean, it's Song Joong Ki gitu yang jadi leadnya. Salah satu sosok figur paling populer di industri hiburan Korea. Betul itu, dan drama terakhirnya Vincenzo juga sukses besar. Tapi come on, gue yakin bahkan seorang Song Joong Ki nih, atau JTBC TV-nya, atau penonton setia drakor manapun gak ada yang expect kalau Reborn Rich pas tamat itu ratingnya peak di angka 26,9%. Itu menjadikan drama ini ada di posisi kedua daftar drama TV kabel dengan rating tertinggi sepanjang masa, ngelewatin judul-judul legend kayak Sky Castle, Crash Landing on You, terus Reply 88, Goblin, dan lain-lain. Itu meledak. Gue gak nyangka personally, karena kalau dari premis juga gak kedengeran spesial gitu. Sebelum drama ini tayang, gue ngerasa oke, ini drama cuman jualan Song Joong Ki aja pasti. Joong Ki itu meranin Hyung Woo, seorang pegawai yang setia banget sama perusahaannya yang tempat dia bekerja, bernama Sun Yang. Itu dia rela melakukan apa aja, menuruti semua perintah. Nah, suatu hari karyawan setia ini malah dihianati. Dia dibunuh, terus terbangun di masa lalu di tubuh orang lain, tepatnya di tubuh Jin Do Jun, cucu bungsu keluarga Sun Yang. Dia bangun tuh gue lupa tahun berapa tepatnya, tapi itu pada saat si Do Jun masih bocah. Dan di tubuh barunya itulah dia berusaha untuk make it right, dapat kesempatan kedua untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu bukan cerita yang baru banget, soalnya belum lama ini aja juga udah ada Again My Life yang punya premis gak jauh beda. So, kenapa bisa sesukses itu? Jawaban simpelnya adalah karena ini seru. Tapi secara detail tuh gini, naskahnya tuh tahu nih kapan mesti masukin konflik, kapan mesti ngasih kejutan. Terus directingnya juga fast pace banget, cepet tapi terjaga, nggak pernah kerasa buru-buru. Gue mulai nonton itu pas dramanya udah jalan mungkin sekitar 5-6 episode. Tapi gue kelar cuman selisih 1-2 hari setelah dramanya tamat di episode 16. Itu gue jarang banget loh nonton bisa secepat itu. Apalagi Reborn Rich ini tayang seminggu 3 kali ya, bukan 2 kali ya, artinya tamatnya tuh lebih cepet. Tapi gue bisa ngebut nontonnya, gak capek. Soalnya ini drama tuh adiktif banget. Ya gak sempurna ya storytellingnya, masih kayak misal alurnya tuh kadang terlalu penuh, kebanyakan turning point satu episode. Terus buat orang yang awam sama dunia bisnis, sama dunia ekonomi, mungkin beberapa kali bakal bingung, bentar ini lagi ngomongin apa? Ini apa yang terjadi gitu. Mungkin ada beberapa kebingungan, tapi karena itu tadi pacingnya enak, gue jadi gak masalah. Dan walaupun sebagai orang awam gue sempat beberapa kali bingung sama hal-hal bisnis, sama hal-hal dunia ekonominya ya, tapi gue seneng di saat Reborn Rich itu konsisten ngejadiin ekonomi, ngejadiin bisnis sebagai topik utama, sebagai konflik. Kan banyak tuh drakor yang misal temanya apa, tapi kemudian di tengah ke distraksi kemana, misal temanya olahraga, terus ke distraksi ke romance, olahraganya dilupain, atau temanya hukum, terus tiba-tiba berubah jadi keluarga, hukumnya hilang, nah dan segala macam. Dan Reborn Rich tidak terjebak di hal-hal seperti itu, tetap bisnis dari awal sampai akhir. Ya ada subplot soal dinamika keluarga Chaebol ya, keluarga kaya, yang bikin gue bersyukur banget, ya Allah, alhamdulillah gue lahir di keluarga Indonesia biasa saja gitu. Terus ada juga romance antara Do Jun sama Min Young yang seorang jaksa, tapi tetap core-nya, intinya adalah bisnis. Dan subplot tadi juga masih nyambung sama persoalan bisnisnya. Alurnya tetap konsisten, nyeritain soal gimana Do Jun ya, yang karena seorang cucu bungsu ditambah bapaknya itu lahir sebagai anak tiri, anak haram ya, anak haram hasil perselingkuhan, jadi terasing gitu Do Jun, dan gak punya hak untuk mewarisi perusahaan. Dan berbekal pengetahuan dia soal masa depan, karena dia berasal dari masa depan ya, Do Jun bisa membuat keputusan-keputusan bisnis yang brilian, yang gak dipikirin sama orang lain, karena dia tahu hal-hal kayak misal krisis ekonomi Korea tahun 97, terus World Cup 2002 di mana Korea bisa nyampe di semifinal. Itu dia tahu semuanya, dan dia manfaatin itu buat pelan-pelan merebut
perusahaan dan mengambil hati kakeknya. Si Jin Changyol, bos besar pendiri Sunyang, itu alurnya konsisten main di situ. Tadi gue sempat mention ya soal Again My Life yang punya premis mirip. Di Again My Life itu ada antagonis karakter namanya Jo Tae-sop. Ini antagonis yang buat gue tuh beda. Gak kayak antagonis politikus atau pengusaha kaya lain yang biasanya marah-marah mulu, one dimensional, cuman tahu duit dan segala macam. Si Jo Tae-sop ini kompleks dan bener-bener percaya kalau ideologinya itu bisa membangun bangsa. Itu karakter yang kompleks banget, gue suka. Dan gue nggak menyangka di sini Jin Changyol itu bisa jadi sosok yang jauh lebih kompleks. Dia bukan orang baik ya, jelas dia bukan orang baik. Dia sendiri ngomong duit itu nomor satu dan gak akan ragu buat mengkhianati orang lain, menjatuhkan orang lain termasuk anak-anaknya sendiri buat keuntungan, buat harta. Tapi sesekali itu kita diliatin kalau si kakek ini masih punya hati. Dia punya hati, tapi otaknya itu berhasil menutupi hati. Jadi tiap keputusan yang dia ambil itu bukan karena kasihan atau karena sayang, tapi karena keputusan logis. Gue sebagai pengusaha ya seharusnya bertindak seperti ini. Nah, otak dia tuh muncul pemikiran seperti itu. Tapi di hatinya kadang dia tetap ngerasa, kenapa ya anak-anak gue benci sama gue? Apa gue salah? Apa keputusan yang gue ambil itu gak tepat? Itu hati dia tetap berkecamuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kita yang nonton nih benci sama dia, tapi gue jamin deh lu gak mungkin 100% benci sama si kakak ini. Mungkin 99% gitu misal, tapi gak mungkin gak ada tempat di hati lo yang kasihan sama dia, yang simpati sama dia. Walaupun cuma 1% atau 0, sekian persen, tapi gak mungkin lo 100% benci sama dia. Dia tuh kayak produk kemiskinan gitu. Dia tumbuh dewasa kan pas ada krisis ekonomi something gitu, gue lupa apa. Yang pokoknya kejadiannya itu tahun 70-an. Makanya naluri dia adalah untuk bertahan hidup dengan uang. Jangan sampai miskin. Lu miskin, lu susah. Lu miskin, lu gak hidup. Nah, itu yang membangun pola pikir dia. Beda tuh sama anak-anaknya yang terlahir kaya, udah brengsek dari orok ya. Dan wow, actingnya Lee Seung-min itu the best pokoknya. Gue bakal nyebut Reborn Rich sebagai salah satu drakor terbaik tahun ini. Kalau bukan karena, of course, 2 episode terakhirnya. Gue tahu hampir semua orang itu mengeluhkan 2 episode terakhir ini. Tepatnya sih sejak twist ending di episode 15 ya. Gue gak akan reveal itu apa, tapi twistnya datangnya telat banget. Banyak nih orang yang protes bilang endingnya Reborn Rich di ending banget ya, yang episode 16 paling belakang itu jelek. Banyak yang bilang mengecewakan, tapi buat gue enggak. Konklusinya itu udah pas. Udah ngasih lihat gimana protagonisnya itu ngerebut power dari para konglomerat tanpa harus jadi tamak kayak mereka. Itu udah sesuai sama semua yang diceritain sejak awal. Masalahnya di twist tadi itu, di twist di ending episode 15 itu loh. Aduh, sebenarnya itu twist bisa bagus. Turning point itu bisa berjalan dengan baik kalau nongolnya misal di episode 12 atau 13 gitu lah. Jadi ada waktu buat ngembangin dilema batin protagonisnya. Nah, kemudian tinggal sisa 1 episode nih. Penonton udah siap-siap, oke, ini tinggal ending, terus epilog, dikasih konflik baru lagi. Itu terlalu telat. Dan karena munculnya dadakan, terus di belakang banget tuh ya, mayoritas durasi episode 16 tuh kayak sesuatu yang beda. Gue nontonnya tuh kayak ini sesuatu yang terlepas dari 15 episode sebelumnya. Kayak gue nonton season 2 deh. Gue gak tahu webtoonnya gimana, tapi twist tadi sebenarnya gak perlu. Cerita soal pertobatan itu gak perlu karena si Hyunwoo alias Dojun udah ngelewatin proses lain yang mengasah nurani dia selama 15 episode. Dia tuh udah mulai sadar kalau dia gak boleh jadi kayak cebol kebanyakan. Dia punya duit, ya dia harus pakai duit itu buat ngebantu orang lain juga. Gak boleh ignorance, gak boleh kejam. Proses itu udah cukup. Kelemahan-kelemahan lain di drakor ini ada sih memang. Kayak tadi udah gue bilang, kadang terlalu penuh. Terus soal beberapa supporting karakter yang perannya kayak kurang signifikan. Tapi ya persoalan twist tadi itu yang buat gue paling fatal. Kalau skor ya buat Reborn Rich ini gue kasih 7,5 dari 10 lah. Andaikan gak ada twist tadi, pasti gue kasih 8. Atau bahkan ada kesempatan buat jadi 8,5 gitu lah. Tapi karena ada kejutan itu tadi, ya sudahlah. Kalau kalian gimana? Apakah puas dengan Reborn Rich? Apakah kalian juga mengeluhkan twistnya tadi, mengeluhkan 2 episode terakhirnya? Atau malah no, it's fine? Itu bagus kok, silakan tulis opini di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, terus subscribe Cinecrip. Dan misal ingin membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik super thank you di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.